Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita satu nikmat, memberikan kita satu kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini, di masjid yang mulia ini, yang mana ini adalah pertemuan perdana. Dan insya Allah kitab yang akan kita pelajari yaitu berjudul Khutuwatun ila Sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan yang sejati, yang hakiki, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, salah seorang khatib dan juga al-imam di Masjid An-Nabawi. Jadi beliau ini khatib dan juga imam di Masjid Nabawi. Mungkin antum kalau cari di YouTube nama beliau Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim itu keluar. Ya. Nah, beliau memiliki buku-buku yang sangat bagus. Salah satunya buku ini yang berjudul Jalan Kebahagiaan yang Sejati. Tapi apa motivasi kita mempelajari buku ini? Sederhana. Yang pertama, setiap manusia itu pingin yang namanya kebahagiaan. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini pingin sengsara, semuanya pingin bahagia. Namun banyak di antara kita yang menempuh cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, maka motivasi yang kedua, kita mempelajari buku ini supaya kita mengenal mana jalan-jalan yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan yang semu, tapi kebahagiaan yang akan terus kita rasakan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, ini motivasi kita mempelajari buku ini. Tapi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan buku ini. Dan buku ini walhamdulillah belum ada terjemahannya. Ya, jadi antum bersabar. Tidak ada terjemahannya. Jadi murni antum mencatat dari apa yang kita bacakan di sini karena belum ada yang menerjemahkan. Nah, kita mulai pembahasan kita dari pembahasan awal, yaitu tentang hakikatus sa'adah, hakikat dari suatu kebahagiaan. Ya, jadi tebal ini ya, kita belajar ya. Jadi kalau estimasinya pertemuan dua kali dalam sebulan, ya, satu pertemuan misalkan 1 lembar, nanti tinggal dibagi aja. Ini ada sekitar 225 halaman. Ya. Satu halaman kan, 1 lembar kan 2 halaman tuh. Ya. Tapi nanti ada yang kita loncat-loncat kok.
Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, hakikatus sa'adah. Hakikat dari sebuah kebahagiaan. Beliau berkata, as-sa'adatu jannatul ahlam wa muntahal amal. Kebahagiaan itu merupakan puncak dari sebuah mimpi. Ya, jadi orang bermimpi itu kan pingin bahagia. Antum punya mimpi aja, punya cita-cita. Ya. Taruhlah cita-cita orang beriman itu surga. Tujuannya apa masuk surga? Ya bahagia. Intinya masuk surga ya bahagia. Antum punya cita-cita, saya pingin ini. Tujuannya apa sih? Untuk bahagia. Ya. Makanya puncak dari suatu mimpi, puncak dari sebuah cita-cita, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Ya. Kullul basyari yanshuduha. Setiap manusia membutuhkan kebahagiaan. Mau kafir, mau mukmin, semua butuh kebahagiaan. Antum kira orang mukmin saja butuh kebahagiaan, orang kafir pun demikian. Semua butuh kepada kebahagiaan. Cuma bedanya kalau orang kafir itu kebahagiaan yang semu, kalau orang beriman kebahagiaan yang sejati. Itu bedanya. Ya. Wa qalilun man yudrikuha. Tetapi sedikit di antaranya atau sedikit di antara manusia yang bisa memperoleh kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan yang sejati maksudnya. Ya, jadi sedikit yang bisa menggapainya. Umumnya kebahagiaan yang didapatkan oleh kebanyakan manusia itu kebahagiaan yang semu. Karena kalau kita mau tahu kebahagiaan yang sejati itu dari mana sih? Ya, kita sebut di awal aja, nanti akan ada gambarannya. Yang pertama, cara mendapatkannya. Apakah dengan cara yang syar'i atau tidak? Kalau didapatkan dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang diharamkan, maka bisa dipastikan kebahagiaan tersebut pasti kebahagiaan yang semu. Tapi kalau jenengan antum mendapatkan kebahagiaan itu dengan cara yang disyariatkan, berarti kebahagiaan tersebut merupakan kebahagiaan yang sejati. Kemudian kebahagiaan yang sejati itu kebahagiaan yang tidak akan sirna. Sedangkan kebahagiaan yang semu itu kebahagiaan yang akan sirna. Ya, itu kebahagiaan yang sejati dan perbedaan kebahagiaan yang semu. Cara mendapatkannya dan apakah dia itu akan bertahan atau tidak. Contoh misalkan orang bermaksiat, apakah dia bahagia? Para ulama mengatakan ada yang bahagia, ada yang dia tidak bahagia. Kebahagiaan yang dirasakan itu sesaat, yang diistilahkan dengan sebuah kelezatan. Orang bermaksiat itu ada lezatnya, tetapi tidak ada ketenangannya. Antum kira orang bermaksiat itu tenang ya? Tidak. Ya, bohong. Mereka cari ketenangan, mereka punya masalah pergi ke tempat-tempat yang haram cari ketenangan. Ya, mereka minum minuman keras, mereka narkoba. Setelah itu apa terjadi? Gundah gulana. Ya, pikiran mereka kacau balau. Mereka salah tempat mencari kebahagiaan. Ya wajar, mereka orang kafir juga. Kita tidak bisa mengatakan mereka salah, mereka juga orang kafir. Kecuali kalau orang mukmin, salah tempatnya. Ya. Wa ma ikhtilafil ibad wa ma ayishihim wa tabayyuni wasailihim wa ghayatihim. Maka kita dapati manusia itu kan bermacam-macam. Kehidupan mereka pun beraneka ragam. Sehingga sarana untuk mencapai kebahagiaan tersebut itu pun beraneka ragam. Ya, beraneka ragam. Mereka punya misi, ambisi yang berbeda, dan pola memandang kebahagiaan itu pun berbeda-beda. Ya. Namun yang ingin disampaikan di sini di muqaddimah ini kata Syekh, wa nawalus sa'adati minhatun minar rahman. Memperoleh kebahagiaan itu adalah nikmat dari Allah. Yahabuha liman yasha'u min ibadi. Allah berikan kebahagiaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Faminhum man yan'amu fi janah wa minhum man yahrumuha wa ya'ishu fi amaniha. Ada orang
yang dia itu diberikan kebahagiaan. Ada orang yang dia tidak diberikan kebahagiaan. Wal muwaffaq, adapun orang-orang yang diberikan taufik, man hudiya ilaiha, itulah orang-orang yang akan diarahkan menuju kebahagiaan tersebut. Jadi siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan itu? Orang-orang yang mendapatkan taufik, diberikan hidayah. Ketika dia mendapatkan taufik, apa yang terjadi? Fasalakaha wa khata ilaiha, maka dia akan menempuh jalan yang itu jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Wajana bama yudadduha mimma yajlibu syaqa, dan Allah akan menjauhkan dia dari perkara-perkara yang akan justru menjadikan dia itu sengsara. Nah, jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau pada pembahasan ini, bahwasanya hakikat dari sebuah kebahagiaan itu merupakan puncak dari sebuah cita-cita atau angan-angan, yang mana itu merupakan pemberian dari Allah kepada hamba yang Allah kehendaki. Taib. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ya, pendek-pendek aja, ya, biar cepat habis bukunya. Pembahasan berikutnya, aina ajidus sa'adah, di mana aku bisa mendapatkan kebahagiaan itu? Ini pertanyaannya. Sekarang di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan tersebut? Ya. Dan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita. Apakah selama ini yang kita upayakan benar-benar sebuah kebahagiaan yang hakiki atau bukan? Taib, dikatakan di sini. Dhanna ba'dun nasi anna sa'ada fil mali was thara. Sebagian orang mengira kebahagiaan itu pada harta. Ya. Wa minhum man tawahhamaha fil mansibi wal jah. Ada pula yang mengira kebahagiaan itu pada al-mansib. Mansib itu pada kedudukan. Ada yang mengira pada harta, maka dia akan kerja siang malam untuk mengumpulkan harta. Ada orang yang mengira bahagia itu pada mansib wal jah, ketika dia memiliki kedudukan yang tinggi, akhirnya dia berupaya untuk mencapai sebuah kedudukan, meminta kedudukan, meminta jabatan itu kepada orang, karena dia menganggap kebahagiaan itu di situ. Wa minhum man talabaha fit tahqiqil amani al muharramah. Ada pula yang beranggapan bahwasanya kebahagiaan itu ketika mereka ya merealisasikan angan-angan yang haram dalam diri mereka, yaitu sebuah kemaksiatan. Saya akan bahagia kalau saya berzina dengan si fulan. Saya akan bahagia kalau saya begini. Perkara yang haram. Menurut dia itulah sumber kebahagiaan. Ya. Wal khalqu fi sayyin hasisin linailiha. Maka manusia dalam hal ini memiliki ya cara yang sangat banyak untuk mereka bisa menggapai kebahagiaan. Wa fi jiddin wa tashmirin litasiliha, dan mereka akan berupaya untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Famin mudrikin laha wa min mahrumin minha. Namun tetap perlu diingat, ada orang yang diberikan kemudahan mendapatkan kebahagiaan, ada orang-orang yang terhalangi dari kebahagiaan tersebut. Ya, jadi tidak semua orang diberikan kebahagiaan sama Allah Ta'ala. Ada orang yang dihalangi dari kebahagiaan, ada orang yang dimudahkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, tidak semua. Ya. Wal haqqu, maka yang perlu dipahami, anna sa'adata lan tunala illa bitaqwallah, bahwasanya kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Tuh, bertakwa aja. Kebahagiaan itu tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Makanya para ulama pernah mengatakan as-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi taatillah. Kebahagiaan itu di tangan Allah. Kalau seseorang ingin menggapai kebahagiaan itu, maka hendaklah dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, yang akan kita pelajari ini semuanya itu adalah bentuk ketaatan yang bisa mendatangkan kepada kita kebahagiaan. Ya. Yang mana beliau Syekh di sini membawakan poin yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu. Saya hitung dulu ya, saya lupa soalnya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ya. Ada 16 sebab yang bisa mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Dan semua itu tercakup dalam sebuah kalimat yang disebut dengan taat kepada Allah Ta'ala. Nah, itu yang akan kita pelajari satu persatu nanti. Tetapi untuk masuk ke poin itu, segini dulu antum harus habiskan. Kita upayakan habis dalam 2 pertemuan, sehingga pertemuan yang ketiga nanti kita sudah masuk ke jalan yang pertama. Ya, jadi untuk 2 pertemuan awal kita akan habiskan nih 4 lembar ini. Kalau bisa 1 pertemuan nggak apa-apa, itu bagus. Ya, tergantung waktunya sekarang. Ya. Nah, wal haqqu, dan kebenarannya, anna sa'adata lan tunalu illa bitaqwallah. Orang tidak akan mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Wa bi ta'atihi, mentaatinya, wa ta'ati rasulihi, mentaati rasulnya, wa bil bu'di anil ma'asi was sayyi'at, dan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Jadi orang maksiat itu dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Gak ada ceritanya orang maksiat itu dia bahagia, gak ada. Tapi kalau kelezatan ada. Tetapi kalau kebahagiaan itu tidak ada. Yang ada gundah gulana, kecemasan dalam dirinya. Antum kira orang yang selesai minum minuman keras, selesai memakai narkoba itu bahagia? Tidak aja. Khawatir kalau ketahuan ditangkap polisi, maka dia akan berupaya untuk menyembunyikan diri. Mulai timbul kecemasan, suka suudzon kepada orang, dikira ini intel padahal bukan. Tidak tenang hidupnya. Kalau sudah tidak tenang di dunia, buat apa jemaah? Ya, lebih-lebih di akhirat. Kan begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 sampai 71. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang lurus. Apa manfaat dari kita bertakwa dan mengucapkan perkataan yang lurus? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan memperbaiki amal ibadah kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan adzima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Iya, kemenangan yang besar. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang ayat ini, al-imanu billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya, huwa jima'us sa'adati wa asluha, itulah pokok dari kebahagiaan. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu pokok dari kebahagiaan. Pokok asas kebahagiaan itu ketika beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu asasnya. Ya. Qala syair, berkata seorang penyair, walastu ara sa'adata jam amal, walakinnat taqiyya huwas sa'id. Aku tidak melihat kebahagiaan itu terletak pada kita mengumpulkan harta. Akan tetapi takwa itulah yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Fataqwallahi khairuz zadi duhra. Maka ketakwaan itu merupakan sebaik-baik bekal yang bisa untuk kita simpan. Wa indallahi lil atqa mazid. Dan sesungguhnya di sisi Allah bagi orang-orang bertakwa itu adalah mazid, ada sebuah tambahan. Apa tambahan yang dimaksud di situ?
yaitu surga dan kenikmatan kita bisa melihat wajah Allah. Itu namanya mazid. Ya, siapa yang lebih bahagia daripada yang bisa melihat wajah Allah? Enggak ada, jemaah. Ya. Maka ada seorang penyair, aku tidak mendapati kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta. Antum lihat banyak orang ngumpulin harta, apakah mereka bahagia? Kecuali kalau mereka menggunakan hartanya di jalan Allah, baru mereka bahagia. Tapi kalau mereka punya harta, mereka timbun, tidak mau gunakan, tidak mau berinfak, apa yang terjadi? Ada rasa takut kehilangan, sengsara mereka dengan harta tersebut. Mereka hanya mengumpulkan harta itu untuk mereka timbun. Giliran mereka meninggal, mereka nggak bisa bawa mati harta itu. Apa itu bahagia namanya? Sengsara. Jadi kebahagiaan itu bukan pada antum. Jangan cemburu lihat orang rumahnya bagus ya. Belum tentu mereka bahagia, kecuali kalau mereka bertakwa kepada Allah. Coba lihat manusia dengan segudang popularitasnya, tidak ada yang tidak kenal dia. Seluruh dunia mengenal dia. Tetapi apa yang terjadi? Banyak mereka-mereka yang justru berada pada puncak popularitasnya, bahkan mati bunuh diri. Mati gara-gara overdosis obat. Ya. Mati gara-gara overdosis obat. Apakah itu yang disebut dengan bahagia? Tidak. Ya. Tapi banyak orang yang tidak punya harta, bahkan hidupnya biasa-biasa, setiap hari tidurnya ngorok, ya. Ngorok, mimpi berapa kali ya. Ya. Pencuri masuk rumah nggak peduli dia, ngorok dia masuk bahagia. Ya. Wala mikirin apa, dia betul bertakwa sama Allah Ta'ala. Nah, jadi beliau ingin mengatakan kepada kita bahwasanya ketakwaan itulah yang merupakan asas utama seorang itu mendapatkan kebahagiaan, dan takwa itu dan kebahagiaan itu tidak akan didapatkan kecuali dengan kita bertakwa. Dan harta, jabatan itu bukan sebab utama orang bahagia. Taib. Kemudian kita pindah ke poin berikutnya. Ya. Thariqus sa'adah, jalan kebahagiaan. Kata beliau, la sabila ila sa'adati illa bi taatillah. Tidak ada jalan untuk menggapai kebahagiaan kecuali dengan taat kepada Allah. Wa man aktsara minal a'mali shalihah, maka barang siapa yang memperbanyak amal soleh, wajtanabad dzunuba wal khataya, lalu dia menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, asya sa'ida, inilah orang yang hidup bahagia. Banyak beramal, jauhkan diri dari dosa. Ini orang bahagia. Tiap hari ke masjid, ya, beramal, majelis ilmu, bahagia orang seperti itu. Ya. Tentu dengan niat yang ikhlas ya. Kalau nggak ikhlas niatnya, nggak bahagia dia. Ada orang ibadah tapi nggak bahagia, itu karena niatnya nggak ikhlas lillahi ta'ala. Makanya dia nggak bahagia. Ya. Wa kana min rabbihi qariba, dan dia adalah hamba yang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, maka kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan hayatan thayyibah dalam surat An-Nahl ayat yang 97 ini. Beliau mengatakan al hayatut thayyibatu tashmalu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat, yaitu kehidupan yang mencakup segala kebahagiaan dari segala sisi. Ya. Ya, itu namanya al hayatut thayyibah.
yaitu kebahagiaan yang mencakup segala sisi, dari pekerjaannya, dari hubungan dia dengan keluarganya, dari hubungan dia dengan masyarakatnya, dia bahagia. Apalagi hubungan dia dengan Rabbnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-haya at-thayyibah dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Ya. Kemudian was-sa'adatu, dan kebahagiaan itu tazhu, dia akan bisa terrealisasi idza haqqaqal abdu tauhid rabbih, apabila seorang hamba dia itu mentauhidkan Allah taala, wa allaqa qalbahu bi khaliqihi, dan senantiasa menggantungkan hatinya kepada Allah. Orang kalau sudah bergantung sama Allah dia bahagia. Tapi kalau sudah bergantung sama manusia, sengsara dia. Ada orang, ada contoh ya, ada seorang dia cari kerja, lalu dia punya teman kerja di satu tempat, dia minta tolong sama temannya, lalu dia benar-benar bergantung kepada temannya agar temannya membantu dia. Ketika temannya tidak bisa membantu dia, sakit hati dia. Ya. Tapi coba kalau dia bergantung kepada Allah, ketika temannya tidak bisa bantu dia, maka dia cukup mengatakan qadarullah masyafa'al, ya udah, bukan takdirnya saya kerja di situ. Tapi kalau kita bergantung sama manusia, manusia itu tidak bisa bantu kita, kita akan katakan, oh katanya teman tapi kok nggak bisa bantu. Nah kalau antum ingin bahagia, berhenti untuk menggantungkan diri kepada manusia, gantungkan diri antum kepada Allah. Meminta tolong kepada manusia dalam perkara yang mereka mampu itu boleh, tetapi jangan berharap, jangan letakkan harapan antum kepada mereka. Karena ketika antum berharap kepada mereka dan harapan antum kandas karena mereka tidak bisa memenuhi harapan antum itu, yang ada antum sakit hati. Jangan. Makanya pernah satu ketika Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang akan berjanji tidak akan pernah meminta tolong kepada manusia apapun kecuali minta tolong kepada Allah, ya, maka pasti akan masuk surga. Maka ada seorang sahabat yang mengatakan saya, subhanallah, benar, dibuktikan. Suatu ketika naik kuda, cemetinya jatuh. Banyak orang lalu lalang, padahal kan tinggal minta tolong untuk diambilkan cemeti itu daripada dia turun. Tapi dia sudah berazam, saya tidak akan pernah minta tolong kepada manusia manapun. Subhanallah, dia turun, dia ambil, dia tidak minta tolong sama orang. Kata Nabi SAW, kalau dia jujur dengan ucapannya, dia penghuni surga. Iya. Apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Keimanan dia, keyakinan dia kepada Allah itu tinggi. Kalau kita kan beda. Kalau kita kan keyakinan kita kepada manusia yang lebih tinggi, tapi keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, ya, setipis kulit ari. Kita tidak yakin sama pertolongan Rabb kita. Kita lebih yakin dengan pertolongan manusia. Padahal manusia itu tidak akan bisa menolong kita kecuali semua itu bukan karena kehendak Allah. Sehingga dari sini jemaah, antum kalau ingin menjadi orang yang bahagia, mulailah untuk benar-benar menggantungkan hati antum kepada Allah. Setelah itu, wa fawwadha jami'a umurihi ilaihi, dan serahkan seluruh urusan kita kepada Allah Ta'ala. Urusan apapun itu, tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Allah sudah memberikan kepada kita sebuah jaminan dengan mengatakan fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah Ta'ala. Yang penting kita berserah diri sama Allah Ta'ala, serahkan seluruh urusan kita sama Allah Ta'ala. Mau manusia berupaya untuk mempersulit urusan kita, apalah artinya kekuatan manusia kalau dibanding dengan kekuasaan Allah Ta'ala? Ya. Apalah artinya kekuasaan manusia? Manusia mau berupaya apapun tidak bisa kalau Allah sudah mengatakan perkara tersebut mudah bagi kita.
Mau dia mempersulit kita bagaimanapun, manusia itu tidak akan mampu kalau Allah sudah memudahkan kita. Sebaliknya, kalau Allah sudah menyulitkan urusan kita, mau manusia berupaya untuk mempermudah urusan kita, tidak akan mampu. Karena segala sesuatu itu di tangan Allah. Antum ingin bahagia, gantungkan hati antum sama Allah. Serahkan urusan antum kepada Allah Ta'ala. Coba pernah gak sih kita itu melakukan satu urusan, ya mengurus satu urusan gitu loh, lalu kita menggantungkan diri kita kepada teman kita untuk membantu kita, padahal itu adalah urusan yang mudah sebenarnya, tapi subhanallah ternyata dipersulit. Apa sebabnya? Allah tidak memberikan kemudahan. Bukan karena teman kita tidak mampu, Allah yang tidak memberikan kemudahan itu. Oh, subhanallah. Berapa kali saya sering mendapati yang demikian. Dan kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah, kalaupun kita menemukan kesulitan dalam urusan yang kita urus, maka kita yakini semua itu datang disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu aja selesai perkaranya. Gak perlu repot-repot kita mikir. Kita ini kadang-kadang suka mencari kambing hitam, kata begini, ya begini. Ternyata terus setelah itu nanti buat status, ya. Itu bukan ciri orang beriman. Itu bukan ciri orang yang bahagia, itu ciri orang yang sengsara hidupnya dunia akhirat itu. Jadi selama ini kita tidak bahagia. Ya. Kita hanya bersembunyi di balik topeng kebahagiaan, tapi pada hakikatnya di balik topeng itu kita sangat sengsara. Karena kita tidak bahagia. Baik. Qala Ibnu Qayyim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang bernama Abul Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi al-Basri ad-Dimashqi. Jadi nama beliau Ibnu Qayyim itu namanya Ismail. Kunia beliau Abul Fida. Kita lebih senang atau lebih sering mendengarnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nama asli beliau Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi al-Basri. Beliau dari Basrah. Ya. Kemudian beliau pindah ke Damaskus. Ya. Beliau pindah ke Damaskus. Kata beliau di dalam buku beliau yang berjudul Afwan. Itu bukan Ismail nama beliau, afwan. Muhammad. Afwan, itu tadi Ibnu Katsir, afwan. Nah, beliau itu Muhammad ibn Abi Bakar Ayyub ad-Dimashqi. Ya, afwan. Nah, beliau mengatakan dalam buku beliau yang berjudul Zadul Ma'ad. Kata beliau, at-tauhid yaftahu lil abdi babal khair was surur wal ladzah wal farahi wal iftibah. Tauhid itu akan membuka bagi seorang hamba pintu kebaikan, pintu kesenangan, pintu kelezatan, pintu kebahagiaan, ya, dan pintu kemudahan. Seorang kalau sudah berserah diri sama Allah Ta'ala, menggantungkan dirinya kepada Allah, Allah buka kepada dia pintu-pintu kebaikan. Allah buka kepada dia pintu-pintu kesenangan. Allah buka kepada dia pintu kelezatan. Allah buka kepada dia pintu kebahagiaan. Allah buka semuanya ketika seorang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaliknya ketika orang itu tidak berserah diri sama Allah, menggantungkan dirinya kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Ta'ala, maka pintu awal yang akan dibuka oleh Allah kehinaan kepada dia. Allah hinakan dia. Apa bentuk kehinaannya? Dia merendahkan dirinya di hadapan sesama makhluk, yang mana pada hakikatnya manusia itu statusnya sama dengan kita, sama-sama kita budak. Kita budak Allah. Maka sangat hina ketika kita merendahkan diri kita di hadapan
manusia. Ya, cukuplah kehinaan itu dikatakan ketika kita bersandar dan bergantung kepada manusia. Jadi jangan minta tolong gak masalah, silakan. Tetapi jangan ada dalam diri antum sangat sekali berharap kepada orang tersebut. Karena ketika dia tidak bisa menolong antum dengan segudang harapan tadi, antum kecewa. Antum kecewa. Minta tolonglah dan berharaplah kepada Allah. Ya. Sehingga masuk ke dalam bab ini, jangan kita berharap simpati dari orang, jangan kita berharap empati dari orang, jangan. Tapi berharaplah kepada Allah. Ketika kita berharap kepada Allah, Allah akan yang menjadikan manusia itu simpati dan empati kepada kita. Karena Allah yang memegang hati manusia. Ya. Makanya salah ketika kita ingin mendapatkan hati manusia, lalu kita mendatangi mereka untuk merayu-rayu mereka, salah. Tetapi datangi Allah, berdoa kepada Allah. Ya, kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah orang-orang yang ada di sekitarku, di sekitar hamba ini mencintai hamba. Jadikan berbuat baik kepada mereka karena Allah. Kita menolong mereka karena Allah, bukan karena kita mengharapkan apa-apa dari mereka. Lillahi ta'ala. Maka ketika semua itu bisa kita terapkan, akan sangat mudah Allah Ta'ala menjadikan mereka cinta kepada kita. Akan sangat mudah Allah Ta'ala menjadikan mereka itu simpati dan empati kepada kita. Baik. Kemudian qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam buku beliau Majmu' Fatawa, kata beliau, was sa'adatu fi muamalatil khalqi, adapun kebahagiaan yang akan didapatkan dalam kondisi kita bermuamalah kepada sesama manusia, antu amilahum lillah, ketika kalian beramal kepada mereka karena Allah, bermuamalah kepada mereka karena Allah, fatarjullaha fihim, dan kebaikan yang kita lakukan kepada mereka bukan dalam rangka mengharapkan simpati dan empati mereka, tetapi kita berharap balasan dari Allah. Jadi berbuat baik kepada manusia untuk mengharapkan ridha Allah, bukan mengharapkan kebaikan mereka. Wala tarjuhum fillah, dan jangan jadikan amal soleh, amal kebaikan sebagai sarana untuk mendapatkan ridha manusia. Tidak boleh. Ada orang sedekah supaya orang ridho sama dia, tidak boleh. Tapi sedekahlah karena Allah ridho, dan Allah akan menjadikan manusia ridho sama kita. Itu caranya. Nah, itulah kebahagiaan. Wa takhafahu fihim, dan takutlah kalian kepada Allah Ta'ala ketika sedang berada di tengah manusia. Wala takhafahum fillah, dan jangan kalian takut kepada mereka melebihi ketakutan kalian kepada Allah. Kita ini lebih takut sama manusia daripada sama Allah. Mana buktinya? Banyak orang meninggalkan maksiat karena ada CCTV yang memantau dia. Tetapi ketika sendiri mereka bermaksiat sama Allah. Mereka lupa Allah Ta'ala yang justru mengawasi dia 24 jam. Allah tidak pernah tidur, ya, mengawasi dia 24 jam. Dan pengawasan Allah lebih canggih daripada CCTV yang dibuat oleh manusia. Adzan ya? Oh iya, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melanjutkan ucapan beliau, wa tuhsin ilaihim raja'a sawabillah la limukafatihim, dan berbuat baiklah kepada mereka dalam rangka mengharapkan pahala di sisi Allah, bukan dalam rangka untuk mengharapkan balasan dari mereka, apalagi balasan duniawi. Antum bantu mereka lillah, antum tolong mereka lillahi ta'ala, bukan ingin mengharapkan balasan. Antum berbuat baik kepada mereka lillahi ta'ala, ya. Adapun kalau misalkan mereka membalas kebaikan kita tanpa kita meminta, itulah yang disebut dengan rizki dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau mereka itu membalas kebaikan kita karena request kita, gak boleh, ya. Makanya coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerapkan salah satu kaidah di dalam Al-Quran yang disebut dengan istilah saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu adalah kita menutup pintu yang berpotensi menjadikan kita jatuh ke dalam perkara-perkara kemaksiatan. Dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9 kalau nggak salah, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberikan makan kepada kalian, kami tidak butuh ucapan terima kasih dari kalian. Yang kami butuhkan hanya balasan dari Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ingin menyebutkan, kalau sekedar terima kasih, yang itu merupakan balasan yang sederhana, yang umumnya lumrah dilakukan oleh manusia yang dibuat yang diberikan kebaikan sama dia, ya. Umumnya itu yang diucapkan, itu aja tidak boleh kita berharap dari orang lain, apalagi balasan itu yang lebih besar daripada sekedar ucapan terima kasih. Jadi antum nunggu orang terima kasih bilang sama antum itu tidak boleh, gak boleh. Kita disuruh tutup pintu itu. Jadi berbuat baik sudah ditinggal,
Ya, nggak perlu nunggu matur suwun nggih Pak. Oh ya, nggak perlu. Antum berbuat baik aja. Jadi kalau orang itu misalkan tidak ngucapin itu sama antum, tidak masalah. Untuk apa Allah pasti ganti kok. Allah berikan balasan. Nah, nek antum nunggu iki sing masalah iki. Ya, iki sing masalah aja Pak. Ya, kok tidak ngomong-ngomong? Ya, kayak antum bantu orang misalkan, ya Pak monggo saya bantu, nggih monggo. Ya, sudah dibilang terima kasih nggih. Oh iya, masih nunggu. Ya, capek Pak. Tak boleh Pak. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, ini yang harus diperbaiki dalam diri kita. Belajar. Allah itu tidak tidur. Allah nggak zalim. Kebaikan yang kita lakukan pasti diberikan balasan sama Allah Ta'ala. Nggak zalim Allah Ta'ala. Dan kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala pada saat yang tepat. Mungkin kebaikan itu kita tidak merasakannya. Bisa jadi kebaikan itu yang akan dirasakan oleh anak-anak kita kelak. Makanya kata pepatah Arab mengatakan apa? Kunna nazro wa abnauna yahsud. Kami yang menanam, sementara anak-anak kami yang akan menuai hasilnya. Ya. Wa kana abauna yazra. Dahulu bapak kami yang menanam. Wa nahnu nahsud, dan sekarang kami yang menuai hasilnya. Ya. Mungkin Allah tidak membalas kepada kita kebaikan itu, tapi yang antum harus tanamkan dalam diri antum, pasti kebaikan itu akan dibalas kepada anak-anak kita kelak. Ya. Dan kebaikan yang Allah balas kepada kita itu bahkan lebih baik daripada apa yang kita keluarkan kepada orang lain. Ya. Karena satu kebaikan itu kan dibalas dengan 10 kebaikan yang semisal. Kan begitu. Ya. Lalu kemudian apa kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa takuffa an dzulmihim khaufan minallahi la minhum. Dan cegahlah kalian berbuat zalim kepada mereka, bukan karena kalian takut sama mereka, bukan. Tetapi karena kalian takut bahwasanya kezaliman itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman kepada manusia jemaah itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu paragraf terakhir. Wa man dzaqa ta'mal iman. Maka barang siapa yang merasakan iman dalam dirinya, dzaqa halawatas sa'adah. Itulah orang-orang yang akan merasakan manisnya kebahagiaan. Wa asya munsarahas sadr. Dia akan hidup dengan dada yang lapang, hatinya lapang. Iya. Orang kalau sudah lapang hatinya, salah satu manfaatnya dia akan mudah untuk menerima nasihat. Karena Allah memberikan kelapangan dalam hatinya. Tapi kalau orang hatinya sempit, mau nasihat itu beribu-ribu kali disampaikan sama dia, dia tidak akan masuk. Karena dia memiliki hati yang sempit. Mutmainnal qalbi. Allah akan memberikan kepada dia ketenangan hati. Sakinal jawarih. Ya. Anggota tubuhnya akan senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala. Matanya akan melihat kepada kebaikan, telinganya mendengar kepada kebaikan, tangannya memegang kepada kebaikan, kakinya akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Seluruh anggota tubuhnya berada di atas kebaikan, dan semua itu akan menjadikan dia bahagia. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sami'tu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul, aku pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inna fid dunya jannatan, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah.
Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam surga yang ada di akhirat. Wa qala limarrah. Ya. Dan beliau mengucapkan itu kepadaku berkali-kali. Lalu beliau mengatakan apa? Ma yasna'u adaibi. Coba lihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Ibnu Taimiyah di penjara, dimasukkan penjara bolak-balik oleh musuhnya. Pertanyaannya, apakah Ibnu Taimiyah itu sengsara? Tidak. Berapa kali Ibnu Taimiyah masuk penjara? Keluar masuk penjara. Orang kalau keluar masuk penjara di dunia nih, kalau kita sekarang nih, itu kayak sengsara kan? Tapi Ibnu Taimiyah tidak merasakan kesengsaraan sama sekali. Apa kata beliau? Anna jannati wa bustani fi sadr. Karena surga itu ada di hatiku. In ruhtu fahiya ma'i la tufarikuni. Dimanapun aku berada, surga itu selalu bersamaku. Karena dia telah merasakan, Ibnu Taimiyah telah merasakan bagaimana manisnya iman. Mau beliau di dalam penjara, di luar penjara, tidak akan berefek kepada beliau. Karena dimanapun beliau berada, kebahagiaan itu bersama diri beliau. Makanya coba lihat di antara karya yang lahir dari beliau ketika beliau berada di dalam penjara, yaitu sebuah nasihat yang beliau sampaikan kepada Abu Sibti Al-Maghribi. Ketika Abu Sibti Al-Maghribi datang dari Maroko, ya, bertemu Ibnu Taimiyah, ternyata Ibnu Taimiyah lagi dalam penjara. Maka beliau meminta izin untuk bertemu dengan Ibnu Taimiyah dan meminta nasihat. Aku sudah datang jauh-jauh ingin ketemu sama engkau, dan kau ternyata dalam penjara. Tolong berikan surat, berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang ada di Maroko. Maka beliau menulis sebuah surat, sebuah buku yang berjudul Al-Wasiyatus Sughra. Wasiat yang ringkas yang disampaikan Ibnu Taimiyah kepada Abu Sibti Al-Maghribi, yang untuk disampaikan kepada masyarakat yang ada di Maroko. Di dalam penjara beliau bisa menulis kebahagiaan dimanapun beliau berada. Karena kebahagiaan itu di sini. Bukan terletak pada harta yang banyak, bukan terletak pada jabatan yang tinggi, tetapi sejauh mana hati kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.